Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Restiasi Santika, mahasiswa kebidanan alih jenjang Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Semoga kabar momi-momi selalu sehat ya. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang preeklamsia. Apa sih yang dimaksud dengan preeklamsia itu? Sebelum kita mengenal itu preeklamsia, kita harus mengenal hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan jika ibu hamil yang usia kehamilannya lebih dari 20 minggu memiliki tekanan darah lebih dari 140/90 dengan 2 kali pemeriksaan yang berjarak 4 jam. Padahal sebelum usia kehamilan 20 minggu, tekanan darah ibu normal. Preeklamsia adalah hipertensi dalam kehamilan ditambah proteinuria atau tanda kerusakan ginjal sehingga terdapat protein dalam air kecil. Dibuktikan dengan pemeriksaan dipstik urin hasilnya lebih dari sama dengan positif 1. Atau terjadi gangguan fungsi hati yang ditandai dengan berbaring ke kanan sangat sakit. Yang kedua, gangguan penglihatan seperti pandangan gelap. Yang ketiga, gangguan paru atau sesak nafas. Yang keempat, bengkak kaki tangan wajah. Nah, preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia atau kejang ya, Mams. Sehingga kita harus waspada. Eits, tunggu dulu, Mams. Preeklamsia tidak hanya terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu saja, tetapi bisa terjadi pada ibu yang setelah melahirkan. Namanya adalah preeklamsia postpartum awitan tertunda, yaitu muncul 48 jam hingga 6 minggu setelah melahirkan. Dampak preeklamsia bagi ibu, yaitu kerusakan organ tubuh. Yang pertama, organ ginjal dapat menyebabkan penyakit ginjal. Yang kedua, retina atau mata, terjadi ablasi retina, yaitu lepasnya retina yang jika tidak tertangani dapat menimbulkan kebutaan. Yang ketiga, organ hati, yaitu gangguan fungsi hati. Yang keempat, otak yang dapat menyebabkan stroke. Yang kelima, jantung, menjadi gagal jantung. Dan yang paling kita takutkan adalah kematian ibu. Dampak preeklamsia bagi janin, yaitu kelahiran prematur, lahir mati, atau janin meninggal dalam kandungan. Wow, betapa mengerikannya ya efek samping atau dampak dari preeklamsia ini ya, Mams. Fakta tentang preeklamsia di dunia, ada 76.000 ibu dan 500.000 bayi meninggal setiap tahunnya akibat hipertensi dan preeklamsia. Sedangkan di Indonesia, preeklamsia juga penyebab kematian ibu kedua setelah perdarahan. Wow, betapa mengerikannya fakta preeklamsia ini ya, Mams. Siapa saja yang beresiko terkena preeklamsia? Dibagi dua, yang pertama faktor resiko sedang, yang kedua faktor resiko tinggi. Faktor resiko sedang preeklamsia. Yang pertama, ibu belum pernah melahirkan bayi hidup. Yang kedua, usia ibu terlalu tua atau lebih dari sama dengan 35 tahun. Yang ketiga, ibu dengan riwayat keluarga preeklamsi seperti ibu kandung atau saudara perempuannya. Yang keempat, jarak kehamilan lebih dari 10 tahun. Dan yang kelima, kelebihan berat badan atau obesitas dengan BMI lebih dari 30. Yang keenam, ada riwayat keguguran dengan pasangan yang sama. Yang ketujuh, berat badan bayi rendah atau kurang dari 2.500 gram pada ibu yang melahirkan prematur, atau kurang dari 37 minggu. Ibu hamil yang saat ini hamil dengan pasangan baru, tapi pernah melahirkan anak lebih dari 1 kali dengan mantan suami.
Yang kesembilan, kehamilan dengan teknologi reproduksi seperti bayi tabung. Faktor risiko tinggi preeklamsia. Yang pertama, ibu dengan riwayat preeklamsia. Yang kedua, ibu usia kurang dari 20 tahun. Dan yang ketiga, ibu hamil anak pertama. Yang keempat, kehamilan kembar. Yang kelima, riwayat keguguran berulang, kematian janin dalam kandungan, serta kelahiran yang prematur. Yang keenam, penyakit gagal ginjal. Yang keenam, ada penyakit autoimun. Yang ketujuh, ibu sudah ada hipertensi sebelum kehamilan. Yang kedelapan, ibu memiliki penyakit diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2 yang sudah ada sebelumnya atau diabetes dalam kehamilan. Selanjutnya, ada tanda dan gejala preeklamsia. Ada 7, yaitu yang pertama, pembengkakan atau edema. Pembengkakan pada wajah, terutama di sekitar mata, tangan, dan kaki. Yang kedua, ada sakit kepala. Sakit kepala parah, berdenyut-denyut, migrain yang tidak hilang meski sudah minum obat pereda nyeri. Tanda ketiga adalah mual atau muntah. Mual muntah muncul secara tiba-tiba dan di atas usia kehamilan 20 minggu adalah kemungkinan tanda dan gejala preeklamsi. Yang keempat, ada nyeri bagian perut dan atau nyeri bahu. Nyeri bawah tulang rusuk di sisi kanan, hal ini dapat disalahartikan dengan mules. Masalah kantung empedu, gangguan pencernaan, atau rasa sakit dari bayi yang menendang. Yang kedua, nyeri bahu terasa seperti dicubit di sepanjang tali bra atau di leher, atau bisa juga sangat sakit bila ibu berbaring di sisi kanan. Semua gejala nyeri ini mungkin merupakan tanda dari sindrom HELLP atau masalah di organ hati. Yang kelima, kenaikan berat badan yang mendadak. Kenaikan berat badan lebih 2,5 kg dalam seminggu. Yuk dicek dulu status gizinya ya mams. IMT atau indeks massa tubuh atau status gizi didapat dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat atau tinggi badan kali tinggi badan dalam meter. Didapat hasil status gizi momi-momi. Untuk kategori kurus, jika IMT kurang dari 18,5. Total kenaikan berat badan yang dianjurkan untuk kategori kurus adalah 12,5 sampai 18. Dan selama trimester 2 dan 3, kenaikan berat badan yang dianjurkan dalam per minggu adalah 0,53 kg. Atau bisa kita singkat setengah kilogram per minggu ya mams. Kemudian yang nomor 2 adalah kategori normal. Jika IMT 18,5 sampai 24,9. Total kenaikan berat badan yang dianjurkan untuk kategori normal 11,5 sampai 16 kg. Dan untuk kenaikan berat badan selama trimester 2 dan 3 adalah 0,45 kg per minggu. Nah, ini bedanya sangat tipis ya, mams. Kemudian untuk kategori gemuk adalah IMT 25 sampai 29,9. Total kenaikan berat badan yang dianjurkan 7 sampai 11,5 kg dan berat badan selama trimester 2 dan 3 kenaikannya adalah 0,27 kg per minggu. Dan untuk kategori obesitas, jika IMT lebih dari 30 dan total kenaikan berat badan yang dianjurkan 5 sampai 9,1 kg dan selama trimester 2 dan 3 kenaikannya per minggu 0,23 kg. Nah, pantau berat badannya setiap minggu ya ibu-ibu, semangat! Yang keenam, ada perubahan penglihatan. Ibu merasa
penglihatannya buram atau bintik-bintik atau gelap. Hal ini karena iritasi sistem saraf pusat atau menjadi indikasi pembengkakan otak. Yang ketujuh ada sesak nafas. Sesak nafas terjadi karena pengumpulan cairan di paru-paru yang menjadi bengkak di paru, sehingga menyebabkan sesak nafas. Warning atau peringatan. Jika Momi mengalami gejala, belum tentu menderita preeklamsia ya Mams. Namun, gejala tersebut harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, perlu diketahui Mams, bahwa beberapa wanita dengan preeklamsia tidak menunjukkan gejala apapun. Dan yang ketiga, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan memantau tekanan darah dan protein di dalam urin atau air kecil. Lalu, bagaimana cara pencegahan preeklamsia atau menghindari terjadinya semakin parah? Pemeriksaan kehamilan rutin. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, pemeriksaan kehamilan minimal dilakukan 8 kali. Namun di Indonesia, minimal 6 kali, yaitu 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3. Bahkan, American College of Obstetrics and Gynecologists atau ACOG merekomendasikan pengukuran tekanan darah 2 kali seminggu untuk ibu dengan hipertensi dalam kehamilan. 2. Pola hidup sehat. Bagi ibu hamil tanpa masalah kehamilan, bisa melakukan olahraga rutin minimal 150 menit per minggu atau 22 menit setiap harinya. Misalnya, jalan kaki. Yang kedua, konsumsi biji-bijian, ikan, kacang-kacangan, polong-polongan, sayuran, dan buah-buahan serta tidak minum alkohol. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak, kolesterol, gula, garam, seperti biji-bijian olahan, daging olahan, atau makanan ringan, produk susu tinggi gula dan lemak, serta kentang putih. Dan yang keempat, istirahat di rumah 4 jam per hari. Konsumsi kalsium. Rekomendasi WHO yaitu 1.500 per 2.000 mg per hari. Produk kalsium di pasaran biasanya 500 mg per 1 tablet. Jadi, Moms minum kalsium menurut anjuran WHO 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Yang keempat, menghindari stres selama hidup, khususnya saat hamil dan bersalin. Nipas. Karena menurut penelitian, stres yang dirasakan dapat meningkatkan risiko preeklamsia hingga 20 kali lipat loh Moms. Wow, amazing. Angka yang cukup fantastis. Kesimpulan, preeklamsia disebut sebagai silent killer atau penyakit minim gejala tetapi mematikan. Karena kebanyakan orang tidak bisa merasakan tekanan darahnya naik. Oleh karena itu, pengetahuan ibu tentang preeklamsia adalah salah satu alat terpenting supaya dapat mencegah bertambahnya angka kesakitan serta kematian ibu bayi karena preeklamsia. Demikian kesimpulan preeklamsia. Terima kasih atas semua perhatiannya, momi-momi. Semoga kita selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.